Selamat pagi, siang, malam buat semua yang udah klik video ini. Nama aku Liga Ekelenstein dan aku kadang-kadang randomly aku bakal bikin video Indo karena tiba-tiba aku ada ide. Nggak pengen bikin video terlalu lama jadi nggak banyak ngoceh ya. Di video ini aku mau ngebahas cara kita bisa ngerespon atau ngereaksi ke orang-orang bule atau turis, specifically di Bali ya. Karena aku dulu besarnya di Bali, jadi my environment, aku banyak ngelihat masalah-masalah dari bule di Bali doang. Mungkin di tempat-tempat Indonesia ada juga, tapi karena di Bali banyak ada bule, banyak ada turis, aku nge-spesifik ke pengalaman-pengalaman aku dulu. Aku juga termasuk bule, aku nggak ada darah Balinya, nggak ada darah Indonesianya, tapi karena aku besarnya dari umur 7 di Bali, di hati ngerasanya aku orang Indonesia. Sempet tinggal di Buleleng, di Singaraja, di Banjar dekat Seririt, terus pindah ke Sanur, jadi pernah tinggal di tempat yang cuma ada orang-orang lokal sampai ke cuma ada bule. Sebagai bule dulu aku tinggal di Bali, memang susah ngeganti pemikiran kita. We have a mindset. Kita di dalam darah kita, cara kita besar dengan keluarga kita di luar negeri, kita udah punya cara pemikiran yang benar-benar beda dengan orang Bali. Itu alasan kenapa orang bule atau turis suka ke Bali, karena pemikiran kalian beda. Kalian lebih hospitality, lebih baik hati, kalau ngomong lebih soft. Turis suka ke Bali karena orang-orang Bali itu baik. The only problem is, pemikiran kita tuh susah untuk diganti. Jadi hal yang kita lakuin di negara kita sendiri bakal kita bawa ke Bali. Hal yang paling susah buat aku tuh di rumah kita belajar untuk selalu berdiskusi, punya pendapat lain itu normal. Terus kalau aku ke sekolah, kita nggak boleh berdiskusi dengan guru karena itu termasuk nantang. Kalau kalian lebih tua, punya lebih banyak pengalaman, kita harus ngedengerin. Nggak boleh nantang, nggak boleh ngelawan, nggak boleh punya pendapat beda. Jadi pulang ke rumah, terus balik ke sekolah, itu pemikiran kita harus kita ganti. Aku nggak bilang, oh bule itu boleh kayak gitu, cuma pengen ngerti dari mereka itu nggak gampang, tiba-tiba harus bisa ngeganti pemikiran and behavior and culture mereka, karena it's in them, it's who they are. Sama kayak kalian, kalau suatu hari nanti kalian pergi ke Belanda, kayak culture dan pemikiran kalian pasti juga nggak bakal smooth, harus banyak belajar. Kalau kalian tahu di Instagram yang namanya Bali Living, atau kayaknya di Influencers on the Wild juga ada banyak video-video tentang turis-turis yang rude, yang nggak baik dan bikin masalah di Bali. Aku bikin beberapa titik yang bisa kita lakuin. So, hal yang pertama, jangan diajak ngomong biasa. Jangan ngomong sendiri dengan bule-bule atau turis yang udah bikin masalah. Sering kita lihat di video-video ini, bule besar, laki-laki, bikin masalah, main motor, terus gasnya ditarik, terus nabrak orang lain kayak, atau nggak pakai helm terus dibilangin tapi malah ngelawan kayak. Apalagi kalau kamu cewek, jangan diajak ngomong sendirian. Ini udah bahaya. Kalau kamu cowok juga jangan diajak ngomong sendirian, apalagi kalau tempat gelap atau udah malam dan kamu sendirian. Mendingan kamu demi keamanan kamu sendiri jangan diurus. Kalau kalian lagi bergerombolan, ada tim atau kalian berdua, ada orang yang bisa kayak saksi, then it's fine. Kamu boleh coba mulai dengan nasihat. Tapi menurut aku, kalau orang udah pingin bikin masalah seperti ini, gak ada gunanya buat kamu baik-baik ngenasehatin, karena mereka orang dewasa. Jadi seharusnya udah nyadar sendiri kalau ini gak bener. Mereka udah tahu seharusnya mereka pakai helm. Mereka tahu seharusnya mereka lebih baik jadi manusia. Mereka udah tahu sebenarnya mereka nggak boleh minum sambil naik motor. Orang-orang yang kayak gini harus ada hukumannya buat mereka bisa ngereaksi dan belajar dari salah mereka. Hal kedua yang menurut aku sangat penting itu, kalau misalnya kamu ngeliat turis yang bikin masalah or anything, just minta ID mereka. Say something about like, hey, seharusnya kamu nggak pakai helm. Kamu ada ID nggak? Kita mau tahu kamu ini siapa, biar kita bisa ngomong, ini ID aku. Boleh minta nggak ID kamu? Menurut aku penting kamu bikin foto ID mereka, cari tahu mereka nginap di hotel mana atau Airbnb mereka, dan coba kontak dengan hotel atau Airbnb mereka biar hotel juga tahu, oh orang ini ada masalah dengan perilakunya, dia sering minum, jadi jangan banyak dikasih alkohol di restoran. Ini juga buat motor, like tempat-tempat rental, tempat-tempat buat apa namanya, rental, bisa ngerent motor. Kontak juga mereka, hey, ini ketemu bule yang punya masalah, kayaknya mereka ngeren motor dari kalian, hati-hati. Mungkin mau minta motor balik karena dia minum dengan alkohol atau nggak pakai helm. Gak cuma demi keamanan kamu atau demi keamanan si bule, tapi buat
keamanan kelilingmu juga kan. Misalnya ada tabrakan dengan anak kecil or anything, it's, you know, nge-skip back ke hal yang pertama yang aku sebut tadi itu tentang pemikiran kita beda. Ada certain time, kalau udah lama tinggal di Bali, pemikiran aku mulai jadi kayak orang Bali juga. Makanya sekarang aku tinggal di Belanda, aku harus berubah lagi karena dibilang aku terlalu baik. Jadi nggak sering berpendapat sendiri atau terlalu cepat minta maaf, nggak pengen ada masalah, nggak pengen confrontation. Menurut aku yang penting itu buat orang Bali, kalau mau ya, karena ini juga interesting, belajar sedikit tentang culture orang bule. Setahu aku orang Belanda kalau mabuk suka teriak-teriak, nggak terlalu crazy, tapi suka berdiskusi. Jadi bisa diajak ngomong. Kalau misalnya mereka ada salah, ajak ngomong, bisa. Misalnya orang Jepang cepet mabuk, tapi jarang kamu lihat bikin masalah. Atau jarang kamu lihat berperilaku jelek. Mereka emang dari diri mereka sendiri itu suka save keamanan mereka sendiri dan reputasi mereka sendiri. Orang Rusia misalnya, mereka punya bukan ego tapi pride-nya mereka tinggi. Jadi susah diajak diskusi, lebih cepet ke agresi. Mendingan jangan diganggu, jangan ditantang. Kalian pingin pasti ada di YouTube orang ngejelasin beda-beda perilaku orang dan culture-nya mereka. Itu juga bakal ngebantu kalian belajar gimana sih cara komunikasi baik dengan orang yang culture-nya beda. Sesuatu yang aku belajar dari pas aku SD atau SMP di sekolah aku dulu di Singaraja, kalau misalnya aku telat sekolah atau aku nggak bikin PR, kita ada hukuman-hukuman kecil yang nggak termasuk hukuman besar, tapi tetap hukuman yang bikin kita agak nyadar kalau kita salah. Ada culture yang nggak bakal terima dinasehatin, dan kalau misalnya dikasih lepas, mereka nggak belajar dari salahnya mereka. Hukuman-hukuman seperti, oh bayar 200.000 karena nggak pakai helm, oh bayar 500.000 karena kamu naik motor mabuk. Orang bule yang udah liburan ke Bali punya uang, ngebayar itu nggak bakal ngapa-ngapain karena uang udah punya. Apalagi dengan currency euro ke rupiah, uang doesn't make any difference. Yang bisa kita lakuin itu adalah, seperti aku bilang, minta ID mereka, telepon hotel atau motorbike rental mereka, and bilang, hey, orang ini kena masalah, hukumannya can be what I really like, tanggal sekian harus ngebantu bersihin pantai. Jadi dia bakal ke kantor polisi, di kantor polisi maybe hari ini ada 5 turis atau 5 orang, boleh lokal juga ya, lokal dan orang bule bergerombolan semua pergi ke pantai, bersihin pantai buat 3 jam, and then hukuman kamu selesai. A, kita bakal punya Bali yang lebih bersih. B, kita bakal punya hukuman yang gak terlalu keras tapi cukup buat orang nyadar, oh aku gak pengen bersihin pantai lagi, let me be more hati-hati. Ada namanya, ya in English namanya it's a pamphlet, kayak kertas kecil, ada 10 bullet points yang bisa kita kasih di airport. Pas turis datang, mereka dikasih kertas ini, jadi mereka bisa baca, hey, ini aturan-aturan yang kalau kamu datang ke Bali harus kamu hormati. A, jangan sembarangan ke temple-temple, jangan ngomong kasar in a holy area, sampah jangan sembarangan, kalau ngerent motor pakai helm dan jangan minum. Hal-hal yang udah bisa pas masuk, set orang bule baca, oh ini yang harus kita hormati datang ke sini. Ini juga bisa kamu taruh di kantor polisi, bisa ditaruh di hotel-hotel pas mereka check in, di tempat tidurnya mereka ada pamflet lucu. I think it's very nice thing to do. Bakal ngingetin orang tentang, hey di sini kamu nggak boleh sembarangan jadi bule asshole, you know. Hal yang udah ada sebenarnya tapi menurut aku agak kurang itu adalah polisi tourist, like tourist police. Cara komunikasi kita semua beda, so it's nice that orang turis yang memang udah ngerti sedikit tentang peraturan di Bali atau cara menghormati norma-norma in Bali, mereka juga mau ngebantuin dan jadi not polisi, tapi kayak di Belanda itu ada yang namanya BOA, pecalang ya, pecalang kalau nggak salah di Bali. Sekarang kamu udah tinggal di sini 10 tahun, kamu sekarang boleh jadi pecalang atau polisi lah, dan kerjasama dengan lokal untuk bikin Bali tempat yang lebih aman. Hal terakhir yang menurut aku paling really smart, di Belanda juga mereka punya, di setiap desa, enggak setiap desa, di setiap gang atau jalan yang ada banyak toko-toko, mereka punya grup chat. Nggak usah pemilik tokonya, tapi karyawan-karyawan yang kerja di satu gang ini, misalnya ada 5 toko, mereka
secara bersama punya satu grup chat, dan mereka bisa nge-warn each other. Jadi misalnya aku dapat ngeliat nih video ada like bule atau turis yang nyuri di toko jewelry store in Canggu. Ini karyawan-karyawannya sekarang bisa nge-SMS in the group chat, hey, hati-hati orang ini nyoba curi sesuatu di toko kita. Ingat buat lain kali buat toko-toko kalian juga. Kita bisa keep safe, nggak cuma toko kita sendiri, karyawan-karyawan lain, tapi juga seluruh desa atau seluruh gang atau seluruh jalan buat turis ini lain kali. It feels safe because we're helping each other. Oke, aku nggak mau banyak ngoceh. Seharusnya video ini 5 menit, tapi kayaknya ini udah terlalu lama. Makasih udah nonton. Kalau kalian ada ide-ide lain, please komen di bawah, karena ini kayaknya penting banget buat kita belajar gimana sih caranya kita nge-handle turis-turis brengsek. Oke, makasih udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen. Thank you.